Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia untuk kelas 2 semester pertama. Nah, pertemuan pada kesempatan ini adalah bagian yang ketiga. Ini materi yang telah tersampaikan. Poin A, hakikat demokrasi. B, dinamika penerapan demokrasi Indonesia. Ibu harap dua materi ini kalian mengulang kembali, kalian melihat kembali dengan video-video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini adalah materi mengenai membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Baik, membangun kehidupan demokrasi di Indonesia pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya paparkan, akan saya jelaskan satu persatu dari pengertian atau penjelasan dari membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini ya yang akan saya sampaikan. Ini adalah ciri khas dari sebuah demokrasi, ciri khas dari sebuah negara demokrasi. Itu rakyat memiliki persamaan di depan hukum, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, rakyat memperoleh pendapatan yang layak karena distribusi pendapatan yang adil, dan rakyat memiliki kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita lihat pada poin persamaan dalam hukum, di mana semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar tanpa pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu ditunjang dengan adanya penegak aparat hukum. Apa saja penegak aparat hukum itu? Ini ada polisi sebagai pengaman lingkungan masyarakat, kemudian ada proses kejaksaan, ada pengadilan, hakim dalam hal ini yang memutuskan perkara. Nah, para penegak aparat ini diharuskan untuk tegas, bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Nah, persamaan dalam hukum ini dikuatkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, segala atau semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berikutnya, nah ini yang B, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Nah, ini kalian harus ketahui bahwa konstitusi atau undang-undang itu merupakan arah dari
aspirasi rakyat atau kemauan rakyat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dan dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu menjalankan pemerintahannya berdasarkan aspirasi dan kehendak rakyat atau kemauan rakyat. Nah, tentu saja dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah dibatasi dengan yang namanya konstitusi atau undang-undang, ya. Kemudian ini berpartisipasi dalam pembuatan keputusan ini dikuatkan pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi hak hidup, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ya. Ini sesuai dengan pasal 28I ayat 1. Berikutnya, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk bidang ekonomi, ya. Semua warga punya hak yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1, ya, yang mana intinya di sini pasal ini adalah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin. Jadi ya, kita lihat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Intinya anak terlantar, fakir miskin ini dipelihara oleh negara, ya. Nah, dalam hal ini tentunya masyarakat juga harus andil bagian dalam pemeliharaan anak yatim. Nah, dengan demikian nanti akan muncul yang namanya distribusi pendapatan secara adil. Nah, selain itu pemerintah juga harus mendirikan perusahaan-perusahaan, ya, di mana nantinya perusahaan tersebut diisi oleh para pekerja terutama pada masyarakat ekonomi kelas bawah ini nanti yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh penghasilan pendapatan, ya. Nah, dengan diharapkan dengan adanya pendapatan dan penghasilan yang mereka peroleh sedikit mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara kita. Lanjut pada ini yang C, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi harusnya ini ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang dalam menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan minat dan bakat masing-masing berdasarkan hati nurani yang benar dan tanpa harus menimbulkan kerugian pada pihak lain, ya. Dalam negara yang demokratis ini terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Nah, ini ya, ini yang diterapkan oleh pemerintah kita bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan agama kepada orang lain karena ini ada pasalnya. Kemudian kebebasan pers mengeluarkan pendapat, ini juga setiap orang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, ya. Dan kebebasan berkumpul dalam artian ya bebas membuat partai atau membuat organisasi, ya, atau yang lainnya. Nah, 4 hal
Hak tersebut ini harus dijamin oleh negara, artinya maka negara menjamin hak-hak ini, makanya dikuatkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Apa saja sih perilaku yang mendukung nilainya demokrasi? Kita lihat. Satu, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Artinya di sini ini tidak bersikap egois atau mau menang sendiri, ya, selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya yang bersalah dinyatakan salah, yang benar itu dinyatakan dengan benar, ya. Kemudian membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk mengambil segala keputusan dengan cara musyawarah, untuk mufakat apa itu dimusyawarahkan. Misalkan di sekolah pemilihan ketua kelas, ya, ini juga harus dimusyawarahkan. Di rumah juga jika terjadi sesuatu atau pengambilan keputusan yang menyangkut masalah keluarga itu juga dimusyawarahkan oleh keluarga. Di masyarakat pun itu juga harus dimusyawarahkan, bahkan di negara pun. Kemudian membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, ini ya yang seperti yang tadi dijelaskan. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, harus menghargai pihak lain atau pendapat orang lain, ya, yang berbeda dengan kita ini. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun beda ras, suku ataupun agama. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara yang demokratis. Nah, ini sesuai dengan Pancasila sila keempat. Pancasila sila keempat yaitu mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah, tidak mau menang sendiri, dan selalu berdasarkan akal sehat, artinya berpengetahuan yang luas, tidak sempit, ya. Kemudian mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri, karena prinsipnya pengambilan keputusan itu adalah keputusan bersama, maka harus ditanggung bersama-sama, dan nantinya segala putusan bersama itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri. Demikian pembelajaran pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Untuk tugas nanti akan saya berikan disimak, ya. Silakan kalian buka pembelajaran aplikasi simaknya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.